الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dalilnya yaitu sebagaimana kita mendapati dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Allah membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia. Ada satu manusia yang dibebaskan dari api neraka. Dibentangkanlah itu catatan dosanya, catatan dosa miliknya, bahwasanya ada 99 lembar dan setiap lembarnya berisi dengan dosa sejauh mata memandang, dan dia memiliki 99 lembar. Ya, jadi ada manusia nih, timbangannya nih, kamu memiliki 99 lembaran dan satu lembarannya berisi dengan dosa dan kemaksiatan sepanjang mata. Ya, maka ketika Allah sudah memperlihatkan 99 lembaran yang telah dituliskan oleh malaikat Raqib dan Atid atas semua dosa yang telah dilakukan, Allah berfirman kepada orang itu, ada enggak yang kamu ingkari dari setiap tulisan malaikat ini terhadap apa yang kamu perbuat dalam kehidupan? Maka orang itu menjawab, tidak wahai Allah. Apakah engkau memiliki udzur, alasan? Tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sesungguhnya hari ini kamu tidak dianiaya. Gimana ya, kita bayangkan 99 lembar, dan setiap lembarnya dosa sepanjang mata memandang. Saking begitu candunya dia kepada perbuatan dosa. Setelah Allah menanyakan, apakah kamu mengingkari? Dia menjawab tidak. Apakah kamu punya udzur dan alasan kenapa dosa itu kamu lakukan? Dia menjawab tidak dengan jujur. Lalu Allah mengeluarkan dari sisinya satu. Lalu Allah mengatakan, dari satu kebaikan ini engkau tidak akan didolimi dan tidak akan disakiti. Maka dikeluarkanlah sebuah bitokoh kartu yang terdalamnya, yang ada di dalamnya sebuah kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Allah berfirman, hadirkanlah timbanganmu. Maka orang itu berkata, ya Allah, apalah artinya kartu ini dibandingkan dosa dan gulungan dosaku dan maksiatku? Maka Allah mengatakan dan mengulang perkataannya, kamu tidak akan pernah didolimi dan tidak pernah disakiti. Maka diletakkanlah gulungan-gulungan itu pada satu daun timbangan, dan kartu bitokoh la ilaha illallah, artinya dia adalah tetap seorang muslim, diletakkan pada timbangan yang lainnya. Maka ketika diletakkan bitokoh la ilaha illallah, maka sisi timbangan itu yang ada bitokoh la ilaha illallah lebih berat daripada 99 lembaran dosa dan kemaksiatan yang dia telah lakukan sepanjang hidupnya. Maka itulah yang dipilih oleh sebagian ulama, bahwasanya yang ditimbang bukan manusianya, yang ditimbang bukan pula amalnya, tapi yang ditimbang adalah lembaran-lembaran yang pernah digoreskan malaikat Raqib dan Atid. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati ada 3 pendapat ini, yang menarik adalah ketika kita membaca tulisannya dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menyimpulkan bahwasanya 3 pendapat itu tidak saling bertentangan. Ya. Maka sesungguhnya secara umum bahwasanya yang ditimbang itu adalah amal perbuatannya. Tapi ada pula orang yang nanti ditimbang orangnya. Sebagaimana pula ada yang ditimbang bagaimana lembaran-lembaran amal yang telah dilakukan. Artinya itu teknisnya tergantung sama Allah. Jadi nanti ada orang yang memang ditimbang lembarannya, ada orang yang ditimbang orangnya, ada orang yang ditimbang dengan amal perbuatannya. Dan itu hanya Allah yang memiliki kehendak atas apa yang Allah pilih. Bagi kita menghadapi perbedaan para ulama tentang apa yang ditimbang pada waktu mizan ditegakkan oleh Allah, bagi kita tidak usah merepotkan apa yang menjadi pilihan kita, karena 3-tiganya pendapatnya benar. Dan bisa jadi kita mengambil pendapatnya Syekh Utsaimin, bahwasanya memang ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang amal perbuatannya, ada yang ditimbang lembarannya. Maka yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan semoga setiap amal perbuatan yang kita lakukan layak naik untuk ditimbang. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu layak untuk ditimbang. Ya. Dan itulah yang menjadikan kita faham pelajaran tentang mizan yang kita gelar pada pelajaran kita hari ini, sekaligus pula memberi kepada kita sebuah pelajaran dan sebuah hikmah besar. Apa itu? Kita ini harus betul-betul memberikan yang terbaik pada amal kita, supaya amal yang terbaik itu adalah amal yang paling layak untuk ditimbang.
Allah tidak menerima yang biasa, Allah tidak menerima yang recehan, Allah menerima yang terbaik. Maka pastikan bahwasanya amal kita itu menjadi amal yang layak diterima sama Allah. Karena kalau amal itu sudah diterima sama Allah, tidak ada perusaknya amal itu, walaupun amal itu hanya seberat biji darah, tetap diterima sama Allah. Maka memastikan amal itu ikhlas, memastikan amal itu mengikuti ajaran Rasulullah, dan memastikan amal itu dilakukan orang yang beriman itu penting. Supaya apa? Memastikan amal perbuatan kita naik podium untuk bisa ditimbang oleh Allah. Karena ada amal yang tidak akan pernah ditimbang. Amal itu apa? Ketika 3 syarat ini sudah tidak dimiliki. Tidak dilakukan oleh orang yang ikhlas, ya, tidak mutabaah dan tidak mengikuti aturan Rasulullah, ataupun kebaikan itu dilakukan sama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau ada di antara amal yang sudah tidak memiliki 3 syarat ini, dia tidak akan pernah menjadi hari timbangan. Karena apa? Yang ditimbang adalah dosa-dosanya. Amal perbuatannya ketika disertai dengan riya, disertai dengan niatan duniawi, tidak ditimbang dalam mizan kebaikan, tetapi ditimbang di dalam mizan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya memastikan gimana sih dakwah saya ini nanti ditimbang oleh Allah. Memastikan kita kumpul nih hari ini, pada waktu hari Ahad ini ditimbang. Kita memastikan, ya Allah, amalan saya ketika saya ngaji hari ini semoga ditimbang oleh Allah. Ini memastikan amalan kita ditimbang itu penting. Dan bagaimana prosedur untuk memastikan amalan kita ditimbang? Pegang 3 hal. Pastikan amal itu karena Allah. Sudah, jangan karena dunia, ya Allah, jangan karena manusia. Yang kedua, pastikan bahwasanya apa yang kita lakukan memiliki kekuatan dan referensi dalil yang jelas. Dan yang ketiga, memastikan bahwasanya kita beriman dan tidak kufur, tidak murtad, tidak keluar dari agama Allah. Kalau 3 syarat ini diterima, maka amal itu akan ditimbang. Walaupun hanya seberat biji darah, tetap diterima sama Allah dan tetap mendapatkan ganti dari Allah. Dan gantinya Allah itu selalu lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karena berdagang dengan Allah itu perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya. Jadi itulah yang menjadikan kita memahami perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan di dalam salah satu asar riwayat yang datang dari beliau. Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang yang selalu fokus memperhatikan amal kalian, kualitasnya, supaya dapat diterima oleh Allah. Amal itu apabila berkualitas itu jauh lebih penting daripada kalian beramal dan beramal, menambah dan menambah, tapi kalian tidak memperhatikan quality control dari amal yang telah kalian lakukan. Karena apa? Karena yang dibutuhkan itu betul-betul berkualitas. Kalau sudah berkualitas, walaupun hanya seberat biji atom, tetap diterima sama Allah. Itulah yang menjadikan kita paham dari kaedahnya mizan yang kita pelajari ketika nama hari kiamat itu Yaumul Wazni. Disitulah kita paham kualitas amal itu jauh lebih baik daripada kuantitas amal. Terlalu banyak, tetapi ternyata banyak sekali yang merusaknya. Bisa jadi niatnya salah, bisa jadi karena tidak mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah, atau bisa jadi karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan Yaumul Wazni. Ya. Makanya sekali lagi, Yaumul Wazni itu sekali lagi memberi kepada kita tentang sebuah arti. Tidak ada orang yang terdolimi. Karena semua orang mendapatkan keadilan. Orang di dalam neraka, mereka merasa kesakitan, mereka menjerit, mereka minta tolong, tapi tidak ada satupun penduduk neraka yang berkata, ya Allah, seharusnya saya tidak mendapatkan neraka. Tidak ada satupun yang berkata itu. Kenapa? Yaumul Wazni ditegakkan pada waktu hari kiamat. Sekaligus untuk membungkam mata yang mengingkari tentang pengadilan Allah, bahwasanya pengadilan Allah betul-betul adil dan tidak ada satupun yang luput dari pengadilan Allah, dan tidak ada satupun yang mendolimi kehidupan manusia kalau dikumpulkan di hari kiamat.